Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Kandang Juragan semuanya. Kembali bersama saya Farah Ramadan. Nah, sore ini di Bogor lagi hujan nih. Tadi sempat deras tapi sudah cukup mereda sekarang. Karena mungkin ini sudah akhir tahun menjelang awal tahun. Dan biasanya di situ curah hujan memang tinggi, apalagi Bogor adalah kota dengan curah hujan tertinggi ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seperti janji saya pada video sebelumnya yang di simulasi perhitungan bisnis kurban. Nah, saya akan membahas bagaimana mendapatkan permodalan untuk memulai bisnis sapi. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana 4 cara untuk mendapatkan permodalan untuk memulai bisnis sapi. Ini semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang bertanya-tanya begitu. Gimana sih kita bisa memulai bisnis sapi, padahal sapi itu modalnya saya cukup tinggi. Misalkan 1 ekor harganya 15-20 juta. Kalau misalkan 5 ekor saja sudah 100 juta. Nah, tapi kita lihat ada banyak orang yang memelihara sapi itu bahkan lebih dari 5 ekor. Ada yang 50 ekor, bahkan 100 ekor dan lebih lagi, ratusan ekor. Nah, itu kan mungkin jadi pertanyaan kita ya, dari mana gitu kan kalau kita mengumpulkan sendiri mungkin akan cukup lama waktunya dan kapan akan memulai bisnis sapi. Nah, maka dari itu kali ini saya akan membahas 4 jenis permodalan yang dapat kita akses untuk memulai bisnis sapi. Bibit rumput varietas unggul yang dirilis oleh BB Biogen yaitu rumput Biogras, rumput Biovitas, rumput Bionutris. Bagi Sobat Kandang Juragan yang ingin memesan bibit rumput Biogen, bisa menghubungi kontak kami yang tertera di bawah ini. Poin yang pertama adalah dengan cara menabung. Gitu. Jadi untuk poin pertama ini ya ini berdasarkan dari modal kita sendiri. Jadi misalkan biasanya banyak peternak yang memulai peternak sapi itu misalkan ada dari mantan tenaga kerja Indonesia TKI atau juga pensiunan dari PNS atau BUMN dan juga perusahaan swasta gitu. Biasanya mereka ini mengumpulkan dana sudah sekian tahun untuk menabung ya. Nah, itu tabungannya ya salah satunya bisa dijadikan untuk pilihan usaha. Begitu. Misalkan pelihara di awal ini karena masih pemula misalkan melihara 5 ekor dulu gitu. Gitu. Itu sih cara yang pertama. Tapi mungkin kalau cara pertama ini itu membutuhkan waktu yang cukup lama dan biasanya kalau misalnya kita tergantung level ya, tergantung level dari pekerjaan tersebut, nanti mungkin tidak bisa langsung berskala cukup besar untuk sapinya. Tentunya juga harus menyesuaikan dengan kemampuan kita secara finansial maupun secara kapabilitas untuk memelihara dan mengelola peternakan. Jadi itu cara yang pertama. Biasanya sih kalau saya lihat yang menggunakan cara seperti ini mereka itu yang sudah bekerja sekian tahun dan menabungkan gajinya, menyisihkan setiap bulan dari gajinya untuk menabung dan dikumpulkan untuk keperluan modal usaha begitu. Itu untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua adalah ini juga yang cukup umum digunakan. Yang kedua adalah caranya dengan menggunakan investor. Nah, cara kedua ini sebenarnya cukup berisiko, tapi juga ini banyak digunakan oleh para peternak sapi, saya lihat. Jadi tentunya kalau kita mau menggunakan dana investor untuk memulai atau juga menjalankan bisnis sapi kita, itu kita harus memiliki perencanaan yang matang dari segi pemeliharaan ternaknya, pengelolaannya, dan juga dari segi pemasaran, terus kemudian ada dari segi tenaga kerja gitu. Jadi nggak bisa hanya kita bisa meyakinkan orang, tapi ternyata kita sendiri tidak bisa mengelola usahanya secara baik. Nah itu. Nah, investor ini biasanya memiliki beberapa pola ya. Misalkan ada yang kerjasama bagi hasil, dan juga itu ada juga yang investornya turun langsung. Jadi walaupun dengan usaha dengan dana, tapi mereka juga turun langsung untuk membantu dalam kegiatan usaha tersebut begitu. Nah, kalau investor biasanya pengalaman saya bisa kita mulai dengan orang-orang terdekat kita, tentu yang sudah memiliki kepercayaan dengan si pengelola gitu. Misalkan kita sebagai pengelola
kita mencari orang-orang yang ada di sekitar kita, baik itu kerabat ataupun teman kita yang sekiranya memiliki dana untuk memberikan modal, dan kita bisa meyakinkan mereka. Tentu investor dengan dana investor ini cukup berat ya pertanggungjawabannya, karena kita menjalankan bisnis dengan dana orang lain, yang mana biasanya kalau untuk bisnis sapi itu dananya cukup besar secara nominal. Jadi pertama PR-nya adalah selain kita bisa meyakinkan investor agar mau menaruh dananya di perusahaan kita atau bisnis yang akan kita mulai, yang kedua juga kita harus memiliki perencanaan yang matang mulai dari hulu sampai hilirnya, yaitu mulai dari pertama suppliernya, kita cari misalkan supplier ternak atau sapinya yang baik, yang harganya bagus, dan juga pakan, dan kita juga harus memperhitungkan biaya selama pemeliharaan gitu. Pemeliharaannya juga sama, kita harus memiliki ilmu mengenai pakan, bagaimana menangani sapi, merawat sapi yang benar, terus juga mengobati sapi yang sakit dan sebagainya. Itu kalau kita memain di on farm, kita harus memiliki pengetahuan yang cukup, apalagi di bidang peternakan ini tidak bisa bermain-main. Di mana sapi ini membutuhkan dana yang sangat besar ya, begitu. Terus selain tadi dari hulunya kita memegang supplier yang bagus, terus kemudian di pertengahannya di on farmnya kita bisa memelihara atau mengelola usaha sapi dengan baik secara pemeliharaan sapi dan juga SDM. Kita juga harus memiliki perencanaan untuk pemasaran dari hasil ternak yang akan kita hasilkan gitu. Jadi nggak bisa sembarangan, ini harus benar-benar direncanakan. Ya walaupun memang di awal nggak mungkin bisa 100% sempurna, tapi setidaknya kita harus memiliki gambaran dan siap bertanggung jawab, karena ini kita menggunakan dana investor atau dana orang lain, yang mana kita harus menjaga kepercayaannya dalam menjalankan usaha begitu. Itu yang kedua. Apalagi biasanya kalau dana investor ini kita bagi untung dan juga bagi rugi. Pembagiannya bisa disesuaikan, ada yang misalkan 50% 50%, ada yang 60% 40%. Nah, itu porsi pembagiannya disesuaikan dengan kesepakatan bersama investor begitu. Itu untuk dana yang kedua, yaitu menggunakan dana orang lain atau investor. Kemudian yang ketiga adalah dana yang berasal dari lembaga keuangan gitu. Jadi ada beberapa pilihan lembaga keuangan untuk memulai bisnis usaha sapi ini. Nanti tentunya profilingnya disesuaikan dengan kebutuhan ternak sapi kita. Jadi misalkan kita model bisnis sapinya apa gitu. Nah, kalau untuk beberapa pilihan lembaga keuangan, yaitu bisa bank ya, bank formal gitu. Ya disarankan tentunya untuk bank syariah ya, untuk menghindari riba tentunya. Nah itu ada misalkan ada KUR, ada kredit usaha rakyat, dan juga ada pembiayaan-pembiayaan lainnya, entah itu bank ataupun BPRS. Nah biasanya lembaga-lembaga keuangan yang formal seperti ini, mereka apalagi dananya cukup besar, kalau untuk sapi ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi. Yang pertama itu memiliki agunan, itu yang pertama. Terus yang kedua biasanya usahanya sudah berjalan minimal 2 tahun seperti itu. Itu untuk beberapa lembaga yang bisa menjadi pilihan untuk permodalan. Jadi lembaga keuangan kayak kalau yang formal itu seperti bank, BPRS dan lain-lain begitu. Terus kemudian selain itu juga ada lembaga keuangan alternatif seperti peer-to-peer financing atau pembiayaan peer-to-peer. Jadi peer-to-peer itu misalkan kayak sekarang dengan berkembangnya teknologi secara umum, ada lembaga-lembaga keuangan seperti Amanah, terus ada juga iGrow, mungkin bisa dicek ya. Itu mereka mendanai usaha-usaha pertanian, biasanya di bidang pertanian untuk masyarakat Indonesia. Jadi UMKM dan bergerak di bidang pertanian. Tadi ada 2 contohnya yang saya tahu, ada Amanah, ada juga dengan iGrow gitu. Mungkin ada beberapa lainnya ya gitu, tapi mereka juga tetap biasanya memiliki beberapa persyaratan, yaitu seperti usahanya sudah berjalan 2 tahun, dan juga nanti akan dicek dulu secara kredibilitasnya dan juga kesehatan dari usaha tersebut begitu. Jadi kalau pilihan yang ketiga ini untuk lembaga keuangan, karena mereka biasanya mengelola dana orang lain yang dengan jumlah cukup besar, jadi lembaga-lembaga keuangan ini memiliki persyaratan yang khusus dan juga cukup ketat dalam memilih usaha yang mereka akan
berikan pembiayaan. Itu untuk pilihan yang ketiga. Nah, kemudian untuk nomor 4 sekaligus yang terakhir, sumber permodalan sapi adalah bisa dari supplier sapinya langsung. Jadi kita dimodalin bukan uang tapi sapi. Nah, ini biasa saya lihat beberapa teman saya memiliki pola seperti ini. Jadi mereka sebagai pedagang umumnya misalkan untuk kurban ya. Jadi untuk kurban ada juga sebenarnya yang untuk sapi bakalan. Contohnya kalau pengalaman saya di sapi potong, yang pertama mereka karena sudah memiliki hubungan yang cukup baik dengan suppliernya dan juga bisa meyakinkan supplier, jadi mereka dipersilahkan untuk memelihara sapinya tanpa membayar terlebih dahulu atau membayar tapi tidak full di awal. Jadi ada beberapa supplier seperti dari Jawa Timur, Jawa Tengah, ataupun seperti di Jabodetabek, mereka mengirim sapi, misalkan contohnya untuk kurban, misalkan 10 ekor, 20 ekor, bahkan lebih dari itu. Kemudian pembayarannya itu ditempo setelah pembayarannya nanti dilakukan setelah sapi-sapinya itu laku, atau misalkan kalau untuk kurban H- seminggu, atau juga H+7 kurban, misalkan Idul Adha gitu. Jadi mereka untuk awal memiliki modal untuk berjualan terlebih dahulu. Jadi ada display, misalkan kalau untuk kurban mereka memelihara sapi awalnya misalkan 10 ekor, terus kemudian sudah ada pembelinya. Nah, itu baru nanti uang yang disetorkan dari pembeli kemudian bisa disetorkan ke supplier, terus nanti ada pengiriman lanjutan misalkan 10 ekor lagi, atau 5 ekor, atau 20 ekor. Nah, itu baru nanti kemudian bisa diputar lagi dananya untuk menjualkan sapi-sapi yang baru tersebut. Jadi dengan dana yang terbatas, kita walaupun nggak full dapat membeli sapinya sesuai dengan kebutuhan permintaan konsumen kita, bisa menjual sapi dengan maksimal gitu. Itu contoh yang keempat sekaligus yang terakhir. Nah, ini juga tentu ya kita kembali untuk meyakinkan, karena kita menggunakan dana orang lain, jadi kita harus bisa meyakinkan orang lain, orang tersebut, misalkan dalam hal ini supplier, agar mau memberikan barangnya kepada kita atau memberikan modal dalam bentuk sapi kepada kita. Nah, cara-caranya bisa ya, itu biasanya kita membangun kredibilitas terlebih dahulu, atau kita bisa membangun hubungan baik terlebih dahulu dengan suppliernya. Itu baik supplier terserah ya, ada yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, ataupun bahkan kalau misalkan yang di daerah Jabodetabek pun ada gitu. Dan ada juga beberapa sumber sapi lainnya, supplier-supplier yang bisa melakukan hal seperti itu. Tentunya balik lagi kembali, kalau misalkan kita ingin menggunakan dana orang lain, kita harus bisa menjadi orang yang amanah. Amanah itu ada dua ya. Amanah itu pertama bukan hanya saja jujur, tapi juga harus capable atau profesional gitu. Jadi selain kita memiliki kejujuran bahwa kita tidak akan menyelewengkan dana atau modal tersebut, kita juga harus memiliki kemampuan untuk mengelola dana tersebut secara baik. Tentunya ini juga kita peroleh dengan latihan, bekerja keras, dan juga belajar ya. Belajar tentunya ketika kita berusaha untuk bertanggung jawab, insya Allah itu akan ada jalan yang bisa memberikan hasil yang terbaik bagi kita, begitu. Nah, tadi ada 4 sumber permodalan dalam bisnis sapi. Yang pertama ada nabung atau dari dana sendiri, yang kemudian yang kedua adalah menggunakan dana orang lain atau investor, dan bentuknya itu dana ya, uang. Terus kemudian yang ketiga itu bisa dari lembaga keuangan, dan yang terakhir adalah kita mendapatkan modal berupa sapi dari supplier. Sekian video kali ini, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jika ada request atau permintaan mengenai konten yang ingin dibahas di channel YouTube Kandang Juragan, silahkan komen di bawah. Jangan lupa klik like pada video ini dan subscribe pada channel Kandang Juragan. Terima kasih Sobat Kandang Juragan telah menyaksikan video ini. Sampai bertemu pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.